Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan saya tuang 250 ml susu cair. Kemudian saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Satu sendok makan Vernipan. Kemudian saya tambahkan minyak sayur 2 sendok makan. Dan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata dan gulanya larut. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh. Dan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Kemudian ini akan saya diamkan sebentar ya teman-teman, untuk memastikan raginya aktif, supaya nanti hasil rotinya mengembang dengan sempurna. Nah, ini sudah saya ratakan semuanya, sudah saya aduk-aduk, dan gulanya sudah larut. Kemudian ini saya istirahatkan. Dan di baskom lain saya siapkan 300 gram tepung terigu. Saya menggunakan segitiga biru dan saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Dan sejumput garam. Kemudian saya aduk kembali supaya semua tercampur merata dengan maksimal. Kemudian saya masukkan biangnya. Kelihatan ya teman-teman gelembung-gelembung dari raginya. Tandanya raginya aktif ya teman-teman. Kemudian saya masukkan semuanya. Dan kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan. Saya aduk sampai menjadi adonan. Sangat mudah dan simpel banget. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian ini saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian diremas-remas, diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kita bisa membuat roti sendiri di rumah tanpa harus membeli di luaran sana ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan margarin yang sudah saya cairkan 1 sendok makan. Kemudian saya uleni kembali sampai semua bahan tercampur merata dan sampai menjadi adonan yang kita inginkan. Ini masih lengket ya teman-teman, masih belum rata. Jika teman-teman mau menggunakan mixer, yang punya mixer boleh ya teman-teman, disesuaikan. Karena saya tidak punya, jadi saya manual saja menggunakan tangan. Nih, tekan balik seperti ini sampai benar-benar menjadi adonan yang tidak lengket di tangan dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Nah, seperti ini. Adonannya kelihatan lembut banget. Kemudian
Ini akan saya istirahatkan ya teman-teman, dan ini baskomnya saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis supaya tidak lengket nanti ketika mengembang. Diratakan. Kemudian saya letakkan kembali adonannya dan saya tutup menggunakan plastik wrap atau handuk kering ya teman-teman, supaya adonannya tidak kering. Saya istirahatkan kurang lebih 1 jam. Dan setelah 1 jam ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian saya buka tutupnya dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Nih kelihatan adonannya lembut banget teman-teman. Kemudian di papan meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya letakkan adonannya. Dan kemudian ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Kelihatan lembut banget teman-teman adonannya. Dan dari setiap potongan adonannya ini akan saya bagi lagi ya teman-teman, menjadi beberapa bagian lagi. Nah seperti ini. Untuk kebesarannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Di sini saya akan membuat roti panggang isi mises ya teman-teman. Untuk isiannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya ambil 1 adonan dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding seperti ini. Untuk isiannya boleh diganti dengan selai nanas atau selai coklat atau strawberry ya teman-teman, disesuaikan. Dan ini sudah saya rounding semuanya. Karena tempatnya sempit, ini saya pindahkan ya teman-teman. Langsung saya akan membuat isiannya. Di sini saya ambil 1 adonannya dan saya pipihkan seperti ini ya teman-teman. Boleh dipipihkan menggunakan rolling pin atau boleh menggunakan tangan seperti saya seperti ini. Kemudian saya isi dengan mises 1 sendok teh atau secukupnya ya teman-teman. Kemudian ditutup, dicubit-cubit seperti ini sampai tertutup semuanya. Kemudian saya letakkan di atas baking paper seperti ini ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Saya coba satu lagi. Saya ambil 1 adonannya, kemudian saya tarik-tarik seperti ini dan saya beri isian secukupnya. Dan saya cubit-cubit lagi, kemudian sampai tertutup seperti ini. Dan saya rounding, kemudian diletakkan di atas baking paper seperti ini teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, sudah saya lakukan semuanya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini saya tutup menggunakan plastik wrap supaya permukaannya tidak kering. Dan ini saya istirahatkan lagi selama 10 menit atau sampai adonannya mengembang kembali ya teman-teman. Dan setelah 10 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang kembali. Saya buka tutupnya. Kemudian di sini saya siapkan 1 butir kuning telur sama 1 sendok teh susu cair yang sudah saya campur rata. Kemudian diolesi di permukaannya ya teman-teman. Untuk permukaannya setelah diolesi dengan kuning telur, boleh ditaburi dengan keju atau biji wijen ya teman-teman, karena di sini saya lagi kehabisan stok. Saya tidak memberi topping. Kemudian ini siap kita panggang teman-teman, dan ini pemanggang saya seperti biasanya dan ini sudah panas. Kemudian saya masukkan 1 persatu. Diusahakan dengan api kecil, cenderung sedang ya teman-teman, supaya tidak gosong.
dan rotinya matang dengan sempurna ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan cantik banget teman-teman. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah atau bisa buat isi snack ketika ada acara di rumah. Kemudian ini saya tutup dan saya panggang sampai matang ya teman-teman. Dan setelah matang, ini dia teman-teman rotinya. Kurang lebih 15-20 menit ya teman-teman. Dan saya angkat. Kemudian ini akan saya panggang menggunakan air fryer karena di permukaannya belum sempurna. Dan ini setelah saya panggang menggunakan air fryer ya teman-teman. Ketika masih panas diolesi dengan butter atau margarin tipis-tipis supaya permukaannya tidak kering. Karena air fryer saya hanya muat 3 buah roti, jadi saya panggang 3 dulu ya teman-teman di permukaannya. Dan ini dia teman-teman hasilnya, saya tata di atas piring saji. Dan saya panggang sampai semua rotinya selesai ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya cantik banget. Kemudian saya akan mencoba untuk mencicipinya ya teman-teman. Saya ambil satu rotinya. Nih teman-teman masih panas. Panas banget. Tuh misesnya meleleh teman-teman. Panas banget teman-teman. Tuh teman-teman menul-menul. Mantap banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Recommended banget teman-teman. Manis gurih. Manisnya juga pas, tidak terlalu manis ya teman-teman. Mantap banget pokoknya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.